Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli ikan asin. Asin itu rasanya. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pohon ada kelelawar, sedang asik memakan mangga. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Aldi Feranata. Saya akan menjelaskan mengenai analisis buku teks Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2014 karangan Fairul Zabadi dan Sutejo dengan teori BNSP. Adapun dosen pengampu yang mengajar mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks adalah Dr. Zakhra Awi MPD dan Ibu Ernalida SPD MHum PhD. Yang pertama yaitu identifikasi buku. Judul bukunya adalah Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2014. Pengarangnya yaitu Fairul Zabadi dan Sutejo. Penerbitnya Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit Juni 2014. Tempat terbitnya Jakarta. Jumlah halaman 228. Ukuran 29,7 cm dan halaman depan termuat 14 halaman. Adapun cover depan buku teks adalah sebagai gambar berikut ini. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakangnya adalah pentingnya menganalisis sebuah buku teks merupakan hal yang wajar. Buku teks mempunyai banyak fungsi dan pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Buku teks memiliki kualitas yang berbeda antara buku teks satu dengan buku teks lainnya. Kualitas buku teks dapat dilihat dari sudut pandang, point of view, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat pembaca, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustrasi. Buku teks harus dimengerti oleh siswa, menunjang mata pelajaran, menghargai perbedaan individu, serta memantapkan nilai-nilai. Buku teks juga memiliki fungsi karakteristik. Dan sebelum membuat buku teks, terdapat dasar-dasar penyusunan buku teks yang baik dan benar. Selain itu, sebelum menggunakan buku teks untuk diajarkan, sebaiknya dianalisis terlebih dahulu mengenai menggunakan kualitas sistematika dan kelayakan buku untuk diajarkan kepada peserta didik. Maka dari itu, penulis menganalisis sebuah buku pelajaran yaitu Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2014 yang memiliki peran penting bagi bahasa sebagai wahana menyebarkan pengetahuan dari seseorang ke orang lain. Penerima akan dapat menyerap pengetahuan yang disebarkan tersebut hanya bila menguasai bahasa Indonesia yang digunakan dengan baik, dan dengan demikian juga berlaku untuk pengirimnya. Selain itu, kurikulum 2013 menempatkan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain, dan karenanya harus berada di depan semua mata pelajaran lain. Sejalan dengan peran di atas, pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 disajikan dalam buku ini disusun berbasis teks, baik lisan maupun tulisan, dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai wahana pengetahuan. Dasar analisis buku yang penulis gunakan adalah teori BSNP. Apakah BSNP itu bisa termuat dalam buku ini? Menurut BSNP, dalam Muklis Mansur 2010, buku ajar yang berkualitas wajib memenuhi 4 unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Salah satu unsur yang harus diperhatikan yaitu kelayakan isi. Isi menyangkut materi yang ada dalam buku ajar, sehingga sangat wajar apabila unsur kelayakan isi merupakan unsur utama untuk menentukan kualitas buku. Menurut penulis, dalam memilih teori BSNP dapat melihat analisis buku teks itu lebih terperinci dan detail. Jadi benar-benar layak atau tidak buku teks tersebut jadi bahan ajar di sekolahan. Misalnya saja dalam teori tersebut,
terbagi menjadi 4 aspek yang dapat diruncingkan kembali di dalam 4 aspek tersebut menjadi beberapa butir untuk mengetes layak tidaknya buku teks tersebut. Rumusan masalah yang didapat adalah apakah buku teks bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2014 layak digunakan di sekolah? Apa yang perlu diperbaiki dari buku teks bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2014? Yang selanjutnya yaitu pembatasan teori. Di sini penulis menggunakan dua aspek teori dari BSNP. Yang pertama yaitu kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa mempunyai lagi aspeknya, yaitu yang pertama lugas. Bahasa yang digunakan dalam buku teks bahasa Indonesia harus lugas, apa adanya, tidak berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran materi yang pokok, penting, dan yang perlu saja. Kemudian komunikatif, buku teks bahasa Indonesia yang memenuhi kelayakan itu yang menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa. Pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu dialogis dan interaktif. Buku teks bahasa Indonesia yang baik menggunakan bahasa yang dapat memotivasi siswa. Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membaca dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. Selain itu, buku teks juga harus mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri dari buku teks atau sumber informasi lain. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Buku teks bahasa Indonesia harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Kesesuaian dengan perkembangan emosional peserta didik juga merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam buku teks bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kemantapan emosional peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu adalah kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam penulisan buku teks, terutama buku teks bahasa Indonesia, harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia baik dan benar sesuai dengan pedoman EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI. Kemudian yang keenam yaitu adalah penggunaan istilah, simbol, dan ikon. Dalam buku teks bahasa Indonesia, penggunaan istilah dan penggambaran simbol atau ikon yang menggambarkan suatu konsep harus konsisten antar bagian dalam buku. Kemudian yang aspek yang kedua yaitu kelayakan penyajian. Adapun butirnya adalah teknik penyajian. Teknik penyajian merupakan faktor penentu kualitas suatu buku teks. Meliputi antara lain konsistensi sistematika sajian dalam bab. Konsistensi sistematika penyajian dalam setiap bab, yakni harus memiliki pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian keruntutan konsep. Keruntutan konsep dalam penyajian buku teks bahasa Indonesia berhubungan dengan penyajian konsep yang disajikan secara runtun, mulai dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak, dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang dikenal sampai belum dikenal. Materi bagian sebelumnya bisa membantu pemahaman materi bagian yang berikutnya. Kemudian butir yang kedua yaitu pendukung penyajian. Pendukung penyajian dari buku teks bahasa Indonesia berhubungan dengan penyajian dapat memotivasi pembaca, khususnya siswa dalam membaca suatu buku teks bahasa Indonesia, baik SMP maupun SMA. Pendukung penyajian ini meliputi antara lain. Yang pertama, pembangkit motivasi dalam belajar. Pembangkit motivasi dalam penyajian buku teks bahasa Indonesia dapat berupa uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mempelajari bab tersebut dalam upaya memberikan motivasi belajar. Dengan adanya ini, maka siswa akan termotivasi dengan mempelajari dari bab per bab. Kemudian yang B yaitu contoh-contoh soal dalam tiap bab.
Contoh-contoh soal dalam buku teks bahasa Indonesia SMP dan SMA berfungsi untuk membantu menguatkan pemahaman konsep yang ada dalam materi bagi pembaca, khususnya siswa. Setiap contoh yang ditulis perlu dilengkapi dengan bukti contoh pada materi tentang pidato. Kemudian yang C yaitu kata-kata kunci baru pada setiap awal bab. Kata-kata kunci baru yang terkait dari setiap bab perlu disebutkan pada awal bab agar membantu pemahaman serta pemukusan siswa. Yang ketiga yang keempat D, soal latihan pada setiap akhir bab. Soal-soal latihan pada setiap akhir bab pada buku teks bahasa Indonesia diperlukan agar dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan konsep yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik disajikan pada setiap akhir bab. Yang E yaitu pengantar. Pengantar pada sebuah buku teks bahasa Indonesia berisi tujuan penulisan buku teks pelajaran bahasa Indonesia, sistematika buku, cara pengajaran termasuk materi apa saja yang harus diberikan ke peserta didik untuk satuan masa pengajaran atau satu semester tertentu, cara belajar yang harus diikuti, serta hal-hal yang dianggap penting bagi peserta didik ditulis pada awal buku teks bahasa Indonesia. Yang F, glosarium. Glosarium yaitu kamus kosakata atau glasari yang disediakan di bagian akhir buku untuk memudahkan pencarian kata yang mungkin belum diketahui artinya oleh pembaca. Glosarium sangat penting bagi pembaca, khususnya siswa, agar dapat membantu siswa bila menemukan kata-kata yang asing, serta memperkaya pengetahuan siswa akan kosakata. Kemudian yang G yaitu adalah daftar indeks. Daftar indeks adalah daftar kata penting atau indeks dari kata-kata yang dimuat dan digunakan dalam buku teks yang dibuat dan dilengkapi dengan nomor halaman. Indeks disusun secara alfabetis dan terletak pada bagian akhir buku. Daftar indeks membantu pembaca dalam mencari informasi dan istilah yang terdapat dalam indeks dengan membuka halaman yang tertera di belakang istilah. Yang H yaitu daftar pustaka. Kehadiran daftar pustaka dalam setiap buku teks atau buku pelajaran sangat penting. Daftar pustaka ini untuk menunjukkan sumber-sumber rujukan dari materi-materi yang ada dalam buku teks tersebut. Daftar pustaka disusun dengan format nama pengarang, disusun terbalik, tahun terbit buku, judul buku yang dicetak miring, kota terbit, dan nama penerbit, serta situs atau penerbit bukunya jika ada. Kemudian yang I yaitu lampiran. Lampiran pada buku teks bahasa Indonesia memuat beberapa daftar sumber bahan yang ada dalam buku yang dibutuhkan dalam memahami materi yang disajikan dalam buku teks tersebut. Lampiran ini bersifat sebagai tambahan. Biasanya lampiran memuat informasi atau bahan pendukung, antara lain data dan program yang diuji cobakan dalam buku dan bahan latihan lanjutan. Lampiran bisa disimpan dalam CD atau dapat diakses lewat internet. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran adalah sebuah yang bersifat interaktif dan partisipatif, yaitu pada bagian yang mengajak pembaca untuk berpartisipasi. Misalnya dengan mengajak peserta mencoba latihan dengan membuat suatu teks pidato. Penyajian dalam sebuah buku teks bahasa Indonesia juga berkaitan dengan metode dan pendekatan penyajian yang biasanya diarahkan ke metode inquiry atau eksperimen. Dan pada akhir setiap bab minimum memuat materi atau latihan yang dapat dipraktekkan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu koherensi dan keruntutan alur pikir. Koherensi dan keruntutan alur pikir dalam sebuah buku teks bahasa Indonesia berhubungan dengan penyampaian pesan antara subbab dengan bab lain, antara subbab dengan subbab, atau antar alinea. Dalam suatu subbab yang berdekatan memberikan keruntutan dan keterkaitan isi sebuah buku teks bahasa Indonesia. Selain itu, pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab atau subbab alinea harus mencerminkan kesatuan tema sehingga dapat menumbuhkan keutuhan makna. Kemudian selandia yang selanjutnya yaitu metode analisis. Dari gambar yang telah dilihat, yaitu saya menganalisis
menggunakan dengan metode mencermati buku, lalu membacanya sendiri. Lalu ada sedikit wawancara dengan orang yang mengamati, membaca, dan pernah menggunakan buku teks tersebut. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah mencari buku teks yang akan dianalisis, kedua, menentukan teori yang akan digunakan, ketiga, melakukan pengamatan, pembacaan, wawancara dengan narasumber, yang keempat, mencatat hasil dan membandingkan teori yang terpakai, 5. Menyertakan hasil analisis dan pembahasan. Dan yang keenam, lalu membuatnya di makalah dengan langkah-langkah, halaman judul, kata pengantar, identitas buku, pendahuluan, pembatasan teori, metode analisis, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka dan riwayat penganalisan. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikannya dan mengirim videonya yang telah dibuat ke YouTube. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama dari aspek kelayakan bahasa. Lugas. Lugas di sini bahasa yang digunakan sudah baik dan lugas jika hasil dari pengamatan saya. Contohnya terdapat pada teks prosedur halaman 106, yaitu telah kamu menyusun teks prosedur secara urut dan logis berdasarkan potongan teks. Kamu tentu bisa mengidentifikasi teks prosedur itu. Agar kamu lebih paham, baca dan cermati teks prosedur nasi goreng Citu agar terasa enak. Lalu temukanlah kekurangan teks tersebut, terutama pada bagian struktur yang belum lengkap. Mungkin itu sedikit gambaran bahasa yang digunakan lugas dan tidak terbelit-belit. Jadi pembaca khususnya siswa SMP tidak rumit memahaminya dan menangkap isi buku teks tersebut. Kedua yaitu komunikatif. Pada awal pembukaan sudah mengajak bernyanyi lagu Mas Bangga berbahasa Indonesia. Lalu sebagai contoh yaitu yang hampir sama cara komunikasinya pada setiap bab adalah kalimat hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Kita harus hidup saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Kata tersebut pada halaman 7 buku tersebut. Ada juga kalimat sekarang, cobalah kamu modifikasi kalimat perintah yang telah kamu temukan menjadi kalimat bukan perintah. Itu ada pada halaman 92. Juga termasuk gambar komunikasi antara pembaca dan penulis. Buku teks sudah baik dan dapat menyampaikan informasi dengan jelas. Yang ketiga yaitu dialogis dan interaktif. Pada buku itu sudah memotivasi pada awal permukaan dengan sebuah lagu Mas Bangga berbahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan setiap babnya sudah baik untuk siswa berpikir kritis dan memberi motivasi. Seperti bahasa yang digunakan pada halaman 76, yaitu untuk melatih bahasa lisanmu, ceritakan teks biografi yang kamu susun tersebut kepada teman yang duduk di sampingmu. Kamu dapat menggunakan catatan berupa butir-butir utama teks sebagai tuntutan. Jika guru mengizinkan, ceritakan di depan kelas. Itulah sekelumit kecil bahasa yang dapat menumbuhkan motivasi agar siswa berani tampil ke depan. Juga berpikir secara kritis mengenai butir-butir utama teks sebagai tuntunan. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Bahasa yang digunakan masih terlalu rumit untuk anak SMP kelas 8 seperti frasa, verbal, adjektival, pemerial, nomina, koda, orientasi, resolusi, komplikasi, dan lainnya. Mungkin lebih baik menggunakan kata yang lebih mudah dipahami seperti kata verbal yaitu kata sifat, kata nominal yaitu kata bilangan atau angka, dan orientasi yaitu pendahuluan. Lebih dipahamkan lagi yang kata yang di atas tadi pada jenjang SMK, SMA atau SMK yang kata-kata yang sulit tadi. Kemudian yang kelima yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Terdapat masih ada alinea yang belum baik karena hanya tersusun satu kalimat saja. Aturan dapat diminimalkan 3 kalimat. Memang hal itu tidak apa-apa, namun kalau dilihat kurang ideal. Lalu isi dari lagu menggunakan huruf kapital semua, tidak ada yang huruf kecil. Lalu sang dan si ditulis kecil pada cerita fabel. Nah, bukan kata baku, sementara gelar DR ditulis huruf kecil. Kata pada yang disingkat menjadi PD, mungkin itu gambar kecil dari kesalahan kaidah bahasa Indonesia yang ada di buku tersebut. Perlu adanya perbaikan yang lebih
menekankan lagi kaidah bahasa tersebut. Keenam yaitu penggunaan istilah, simbol, dan ikon. Lafal atau cara pengucapan setiap suku kata di buku teks tersebut sudah baik. Istilah yang dimaksud juga tidak terlalu menyulitkan untuk siswa SMP. Contohnya terdapat pada puisi gajah pada halaman 3. Kata-katanya dapat dipahami dengan jelas sesuai tingkat umur siswa. Untuk simbol dan ikon tidak terdapat, hanya saja penulis menyajikan gambar foto dan ilustrasi gambar yang memuat suatu pesan atau penggambaran suatu materi. Contoh pada halaman 2, 3, 4, 5, 61, dan 116 yang ada pada buku teks tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan penyajian. Yang pertama yaitu teknik penyajian. Yang A yaitu konsultasi sistematika sajian dalam bab. Pada buku teks bahasa Indonesia yang dianalisis sudah terdapat isi, namun tidak ada gambar yang jelas untuk pendahuluan dan penutup. Maka perlu adanya perbaikan pada sistematika penyajian untuk pendahuluan dan penutup. Itu jelas terlihat pada bagian awal dan akhir buku tersebut. Kemudian yang B yaitu keruntutan konsep. Jika dibaca dan diamati, setiap wacana yang dianggap sudah memiliki konsep pemikiran dari sederhana ke kompleks. Jadi awal dapat menjelaskan secara runtut sampai materi terakhir bab. Begitu juga antar bab di buku teks tersebut sudah memiliki konsep dari sederhana ke kompleks. Kemudian yaitu pendukung penyajian. Yang A yaitu pembangkit motivasi dalam belajar. Pada buku ini, tiap bab terdapat uraian motivasi belajar untuk pencapaian belajarnya. Pada cerita fabel diharapkan pembaca dapat memahami struktur dan nilai moral dalam karakter hewan tersebut. Di teks biografi, motivasi pencapaian siswa untuk memahami apa itu biografi serta bagaimana membuat biografi itu. Sedangkan di teks prosedur ada agar kita mengetahui untuk apa teks prosedur itu, memahami struktur serta unsur kebahasaannya. Pencapaian yang dilakukan di bab selanjutnya yaitu teks diskusi adalah mengamati, mendiskusikan, memahami serta dapat menyusun teks diskusi. Terakhir pada pencapaian untuk memotivasi pada teks ulasan adalah pada cerpen, novel, dan puisi untuk diamati, analisis, dan identifikasi. Jadi dapat disimpulkan, motivasi pencapaian sudah baik dan bisa dikatakan layak. Yang B yaitu contoh-contoh soal dalam tiap bab. Tidak terdapat contoh-contoh soal dalam tiap bab. Untuk memantapkan konsep belajar pada buku teks tersebut, saran agar dapat ditambahkan contoh soal serta bukti jawaban agar peserta didik lebih paham. Yang C yaitu kata-kata kunci baru pada setiap awal bab. Kata-kata kunci baru terdapat pada setiap bab menggambar sudah terlihat dan terbaca jelas. Pada alinea yang terkandung termuat juga pokok pembahasan yang dimaksudkan. Dengan kesimpulan itu, maka kata kunci sudah cukup baik jika saya amati. Kemudian yang D yaitu soal latihan pada setiap akhir bab. Soal latihan pada akhir bab sudah ada, dibuat dengan pemahaman untuk mengisi tabel yang didiskusikan kelompok. Tiap tabel termuat bagaimana kita memahami bab tersebut atau belum. Lalu ada soal yang bisa melatih kita memahami dan mencari jawaban dengan mandiri. Jadi bisa disimpulkan soal latihan baik dan sesuai untuk diajarkan ke anak SMP kelas 8. Yang E yaitu pengantar. Dalam buku teks sudah termuat pengantar yang akan dianalisis. Pengantar di dalam buku teks sudah termuat tujuan seperti peran penting bahasa sebagai wahana pengetahuan dari orang ke orang. Dapat menyongsong pembelajaran abad 21, bahasa Indonesia sebagai peran sentral mata pelajaran, sistematika buku tersusun dan berbasis teks baik lisan maupun tulisan. Pengajaran yang dilakukan dengan cara menekankan pentingnya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa. Materi dan cara belajar yang akan diajarkan seperti meningkatkan tentang jenis kaidah dalam suatu konteks teks, menyajikan suatu teks secara tulis maupun lisan secara spontan, dan menekankan kesatuan berbahasa juga menghargai bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. Hal yang penting perlu diketahui adalah buku ini untuk mencapai kompetensi siswa yang sesuai untuk diharapkan. Menggunakan pendekatan kurikulum 2013, siswa diajak lebih mencari sumber belajar
yang lebih luas, serta peran guru sebagai meningkatkan daya serap dan kreasi terhadap siswa. Jadi dapat disimpulkan buku teks tersebut sudah amat baik, memuat pengantar, mudah dipahami, dan dimengerti oleh pembaca, khususnya siswa SMP kelas 8. Yang F yaitu glosarium. Glosarium atau kamus kata dalam buku teks yang dianalisis sudah termuat. Kata-kata yang dipilih sudah merupakan kata-kata yang bisa dibilang baru pengenalan, belum tahu makna artinya untuk anak-anak SMP. Kata yang termuat juga dapat menambahkan pengetahuan anak-anak dalam belajar dengan buku ini. Jadi dapat disimpulkan, glosarium yang termuat sudah amat baik dan disusun rapi sesuai abjad. Yang G yaitu daftar indeks. Daftar indeks sudah termuat dalam buku teks yang dianalisis, tersusun dari abjad dan pemilihan merupakan kata-kata yang penting. Terdapat juga penomoran setelah kata-kata tersebut. Jadi untuk bagian daftar indeks sudah amat baik dan layak. Sementara yang H yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sudah termuat dalam buku teks yang dianalisis. Isi daftar pustaka sudah sesuai muat tulisan, yaitu nama pengarang disusun terbalik, tahun terbit, buku, judul, buku yang dicetak miring, kota terbit, dan nama penerbit serta nama lokasi situs internet serta tanggal akses situs. Sumber-sumber materi yang terdapat di daftar pustaka cukup banyak, yaitu 68 sumber, baik dari buku maupun situs web. Dapat disimpulkan untuk daftar pustaka sudah termuat dengan baik dan dapat memberikan sumber materi yang diajarkan dalam buku teks tersebut. Yang I yaitu lampiran. Dalam buku teks sudah termuat lampiran yang terdapat sumber untuk diasah mencarinya. Dapat dipahami untuk agar memahami pelajaran yang termuat dalam buku teks. Isi lampiran terdiri dari puisi, cerita fabel, teks biografi, teks prosedur, teks diskusi, dan teks ulasan. Jadi, bisa disimpulkan lampiran sudah termuat dengan baik dan dapat menambah pemahaman pembaca buku pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran buku teks tersebut sudah termuat, seperti saat pembaca disuruh menyanyikan lagu Mas Bangga Berbahasa Indonesia. Lalu ada praktek pembacaan puisi, teks cerita fabel, teks biografi, teks prosedur, teks diskusi, dan teks ulasan. Terdapat pula tugas-tugas pada setiap bab yang terletak di tengah bab, agar supaya menambah kompetensi sejauh mana pemahaman tentang pembelajaran yang telah diajarkan. Jadi dapat disimpulkan penyajian pembelajaran sudah termuat dengan baik, dapat menambah daya berpartisipasi pembaca dalam segi interaktif dan partisipatif. Yang keempat yaitu koherensi dan keruntutan alur pikir. Tiap-tiap bab sudah tersusun dengan rapi dan terdapat kepaduan atau koherensi. Tiap bab tetap mencirikan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai wahana pengetahuan, tidak melenceng dari situ. Per bab setiap alinea yang termuat tersusun dan tidak melenceng dari kaidah koherensi. Misalnya saja pada bab pertama semua isinya membahas tentang cerita fabel yang termuat ceritanya sendiri, soal mengenai teks cerita tersebut, dan struktur teks cerita fabel. Begitu pula di bab-bab selanjutnya sudah membahas dengan pokok utama bahasa yang sudah termuat dalam bab tersebut. Selanjutnya yaitu adalah hasil pembahasan. Hasil pembahasan dari wawancara yang utama, menurut adik bagaimana bahasa yang ada dalam buku tersebut? Apakah bahasa yang mudah dipahami? Tidak, karena bahasa yang digunakan kurang mudah dipahami. 2. Bagaimana isi bahasa di buku tersebut? Apakah menarik dan bisa berkomunikatif? Ya, ceritanya menarik dan komunikatif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan tersebut apakah memotivasi adik dan membuat adik berpikir kritis? Ya, karena bahasanya yang sulit dimengerti membuat lebih berpikir kritis. Yang keempat, apakah buku itu sesuai dengan adik jika dilihat dari segi bahasanya? Tidak, karena bahasanya berbelit-belit dan susah dimengerti. 5. Apakah terdapat kata-kata yang masih salah dan belum benar? Tidak ada, tidak ditemukan kata-kata yang salah. Yang selanjutnya adalah soal nomor 6, apakah terdapat makna pada kata tertentu atau gambar? Ya, karena memiliki gambar yang mempunyai makna. 7. Bagaimana isi dalam buku tersebut? Apakah ada pendahuluan, isi dan penutup? Belum lengkap, hanya ada isi saja.
8. Terdapat kata-kata kunci, contoh soal, dan soal latihan pengantar, glosarium, daftar indeks, daftar pustaka, dan lampiran. Ya, di dalam buku itu sudah ada kata kunci, contoh soal, soal latihan, pengantar, glosarium, daftar indeks, daftar pustaka, dan lampiran. Soal yang 9, dalam buku tersebut, apakah pembaca diajak untuk membuat sesuatu? Ya, seperti membuat puisi, membuat resep makanan, membuat teks biografi, dan lainnya. Bagaimana teks yang terdapat pada setiap kalimat alinea dan wacana? Apakah sudah memiliki keserasian? Ya, setiap alinea dan wacana sudah memiliki keserasian. Selanjutnya yaitu adalah simpulan dan saran. Simpulan dari ini. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Setelah hasil dari penganalisan dengan mengamati, membaca, dan mencerna, masih ada kekurangan dalam buku teks tersebut. Perlu adanya revisi lagi terdapat buku teks tersebut, karena masih ada kesalahan dalam penulisan, bahasa yang digunakan terlalu sulit dipahami, dan tidak adanya pendahuluan serta penutup. Selebihnya buku teks tersebut sudah hampir baik. Yang selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan didapatkan dari analisis menggunakan teori BSNP menggunakan dua aspek analisis kelayakan bahasa serta kelayakan penyajian. Menggunakan metode mengamati, membaca, dan membicara, bisa ditarik kesimpulan buku teks tersebut masih perlu perbaikan dari sana-sininya agar memudahkan pemahaman siswa serta guru sebagai pengajar untuk mengajarnya. Sarannya, bila mana terdapat kesalahan serta kekurangan sana-sini, penulis mengharapkan sumbangsi pembaca untuk memberikan saran agar makalah analisis buku teks ini lebih sempurna, serta penulis mengharapkan adanya perbaikan buku yang sudah penulis analisis tersebut. Itu merupakan daftar pustaka, serta yang ini adalah riwayat penganalisisan. Nama Adil Fernanata, nomor HP 082375012999, Facebook Aldi Fernanata, Instagram @alfi1901, email aldifernata2001@gmail.com, serta riwayat pendidikan SDN Negeri 16 Indralaya Utara dari 2007 sampai 2013. Kemudian SMP Negeri 1 Indralaya Utara 2013 sampai dengan 2016, dan Universitas Sriwijaya 2019 sampai sekarang. Mungkin itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.